Sidul keseharian. Sekarang mulai lari di preman pensiun. Jadi itu generasi film yang tipikalnya keseharian itu memang malah laku banget. Kalau dulu saya merasa bukan artis besar juga ya banyak. Kayaknya laku atau enggak film-film gitu, ternyata luar biasa nih Pak Fajar Bustami ini. Iya, luar biasa. Karyanya. Keren. Dan saya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Gilang Sidikelana. Agus Samsudin. Oke, kita membahas sekarang. Saya pengen menggali Kang Agus. Aduh. Sampai menggali kuburan. Janganlah. Saya pengen menggali karya Mang Agus. Siap. Jadi gini, Kang, situasi ini lagi lockdown nih. Ya. Kan ini udah tahu mungkin nanti siapa ini dari Screen Entertainment. Dia seorang penulis, wah udahlah nanti juga pelan-pelan kebongkar kok identitasnya siapa dia. Untuk karya sekarang nih Kang menulis, Kang cari artis, syuting gitu ya, bikin film. Kendalanya sekarang gimana dalam situasi seperti ini? Sangat luar biasa, banyak sekali kalau kendalanya itu kita memang tidak bisa bergerak. Tapi dengan tidak bisa bergerak itu apakah kita harus mati, harus diam di rumah? Kan tidak. Tapi saya bisa bergerak, Kang Agus nih. Nah, itu. Ini salah satu contohnya bahwa berkarya itu kalau di sisi lain tidak mentok kan, tidak bisa cari karya-karya lain. Berarti gerak yang lain ya, gerakan tubuh. Makanya saya juga di Screening Entertainment bersama Kang Aji Sanu Aji Wijaya. Ya, itu belum sempat kita bisa Q&A nanti ya, atau ngobrol bareng insyaallah. Beliau adalah salah satu sutradara di Stro TV dulu. Ya. Mantap lah. Karya-karyanya juga banyak, terus dia juga membagi ilmunya, terus benar-benar boleh siapapun gak pandang bulu. Gitu. Jadi di Screening Entertainment di Rumah Peradaban 571 insya Allah kita berbagi ilmu lah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus untuk menulis tetap berjalan Kang? Ini menulis. Ya diganggu sama kita tadi. Saya akan membuat film bersama Kang Aji Sanwijaya dengan produsernya Pak Agusman Padma Winata. Saya lagi menggarap film Kuntilanak Merah. Kuntilanak Merah. Itu udah terjadi produksi atau belum? Nah, itu pas ketika mau produksi, ya itu karena situasi. Jadi akhirnya kita terkadang menggunakan media, menggunakan video call, latihan itu. Terus saya juga menulis menulis skripnya gitu. Udah lengkap pemainnya? Alhamdulillah sudah lengkap. Tinggal der lah. Wah, tinggal der. Kirain ada yang kurang ya, nggak promosi. Iya. Barangkali. Gitu kan. Jadi di Screening Entertainment itu selain di bidang film, video klip, juga kalau yang mau rekaman lah. Iya, rekaman boleh. Rekaman. Kalau misalkan mau bikin video-video pendek untuk di Instagram ya. Boleh. Pokoknya harga duduluran, kualitas lejatos. Untuk saat ini juga kalau misalkan mau gitu ya, dia enggak tanpa keramaian ya, syuting untuk dia pribadi, Kang Agus itu menyediakan tempatnya dengan standar, ibaratnya gini loh, standar kita tetap social distancing, kita bikin kayak gini ya, social distancing, tetap itu masih bisa berjalan ya? Bisa. Sebetulnya kalau mau melihat film-film orang luar, itu lokasinya cuma satu lokasi terkadang, tapi bisa membooming filmnya gitu. Jadi yang disebut kualitas itu bukan berarti banyak angle-nya, banyak ini, nggak usah. Asal mau berkarya ya bisa dimanapun. Ya bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan di saat ada yang mau silakan menghubungi atau chat di bawah atau kontak personnya nanti kita siapkan langsung jos kalau ada yang mau. Nanti juga ini Kang Agus rencana dia mau untuk lebih ke digital juga ya, mulai mau dibuka, kita lagi belajar digital semua. Digital tuh YouTube gitu ya, dunia digital. Jadi memang ranahnya bebas itu. Untuk ini kemarin tuh kita bicara sama Kang Agus untuk menggali potensi itu lebih awal biar lebih tidak ya. Jadi menggali karakter itu dari awal sebelum dia lanjut casting atau apapun ya, semoga bisa dia
udah kelihatan gitu ini karakternya gimana di saat dia punya channel gitu ya. Jadi itu menawarkan diri, menggali potensi, menjadi sumber inspirasi. Betul, menggali salah potensi, satunya lihat inspirasi. ini kan sudah ada film yang kalau menurut saya sebagai motivasi para peran yang baru kan. Contohnya Preman Pensiun. Oh iya, Preman Pensiun. Itu para pemainnya memang bukan siapa-siapa awalnya. Tapi meledak betul. Tapi meledaknya luar biasa. Meledak itu betul. yang namanya dari film juga terkadang menjadi sesuatu itu butuh proses. Nah, prosesnya itu bukan hanya dari film, tapi dari sisi rumah tangganya, apanya, perjalanan hidupnya. Begitu ngeklik ke dunia ini, dia sudah bisa berakting. Sebetulnya kalau Preman Pensiun saya melihat bukan berakting, karena dia keseharian yang lebih dari keseharian, makanya orang lebih suka menontonnya ya. Bukan suatu drama, tapi kayak itu memang drama, tapi lebih ke keseharian ya, nyata gitu. Kalau ya. hidup di terminal begini, kalau hidup di jalanan begini kan gitu. Iya benar-benar. Iya benar-benar. Jadi memang lebih seru banyak ya. Ini ya berarti itu tuh Rumah Cemara dulu yang kayak gitu seharian, Rumah Cemara, terus Sidul seharian. Sekarang mulai lari di Preman Pensiun. Jadi itu generasi film yang tipikalnya keseharian itu memang laku banget. Kalau dulu saya merasa bukan artis besar juga ya banyak. Kayaknya laku atau enggak film-film gitu, ternyata luar biasa nih Papa Jarbus tahun ini. Iya, luar biasa. Karyanya. Keren. Dan saya suka. Saya itu lebih suka menulis itu di kehidupan yang realita. Betul. Jadi ketika saya menulis Udin harus ada fisik Udinnya. Kalau saya menulis mejanya harus memang terlihat gitu. Betul. Jadi memang wujudnya itu harus ada juga dan terlihat gitu. Jadi memang karakternya yang ada di sana dicetak hingga akhirnya dia tidak begitu repot untuk menjalankan suatu skrip ya. Betul. Karena udah ada basically-nya gitu kan. Yang alami aja, lu bisa apa nih alami itu gua cetak seperti itu gitu kan. Apalagi saya percaya di generasi milenial ini di luar sana orang-orang pinter-pinter dan skillnya sangat luar biasa. Cuman itu menggali potensinya ini yang menjadi inspirasinya. Ayo buat kawan-kawan menjadi sumber inspirasi lah dengan menggali temennya kalau nggak bisa. Iya, gali-gali gini aja Kang Agus nanti gali. Dan itu sudah ada di Bung Roma, gali lubang tutup lubang. Jadi gali potensi menjadi sumber inspirasi. Oke, mungkin gitu ya. Berarti aktivitas tetap tidak ditutup ya, Kang Agus, hanya mengurangi aja koridor-koridornya karena social distancing itu untuk yang individu kecil-kecil atau misalkan mau pembuatan konten dibuatkan channel YouTube hingga diprogramkan itu boleh tanpa mengurangi kita anjuran pemerintah yaitu physical distancing sama social distancing gitu ya. Berarti ini tuh sebagai tabungan nanti di saat beres mungkin udah menjadi tabungan ya, Kang Agus ya. Itu untuk biaya dan lain-lain udah tinggal kontak aja dah. Gitu kalau ya. Berkarya terus berkarya. Yang di lockdown itu dompet saya itu sama semua memang saat ini dompet di lockdown. Kalau karyamu tidak akan mati. Saya harus berkarya terus dari segi apapun. Tidak bisa menulis kekeprok kan, tidak bisa kekeprok huhuitan gitu, bersiul lah. Apapun bisa berkarya. Karena apa? Karya itu hanya menghibur diri sendiri bisa. Semoga dari menghibur diri sendiri menjadi inspirasi juga buat jadi banyak orang. Betul. Oke deh, kalau misalkan gitu pesannya apa? Kita closing Kang Agus. Oke. Gimana? Pesannya seperti biasa, Tuhan itu menampakkan dirinya melalui karya. Karya nyata Tuhan adalah langit, bumi beserta isinya. Tidak ada lagi untuk generasi muda untuk tidak berkarya. Tidak ada alasan. Apalagi? Alasan itu hanya kemalasan. Alasan kemalasan. Oke, semangat berkarya. Sehat selalu. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Gilang Sidik Kelana Channel. Karena gini, penting. Untuk saya bisa lebih berkembang lebih luas lagi, menggali potensi menjadi inspirasi untuk banyak orang, dan saya akan gali-gali orang-orang
yang seperti Kang Agus, terus kita ngobrol bersama masyarakat dan yang lain-lainnya. Konten saya konten ngobrol bersama saat ini. Jadi sama siapapun kita ngobrol agar semua kita bisa berkaca dan bisa lebih jauh bersyukur lagi. Gitu ya. Oke, kita tutup closing. Siap Kang Agus? Siap. Oke, 1 2 3. Gaskeun, Bray.